Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran IPS di SD. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran IPS. Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Istilah pembelajaran lebih tepat digunakan karena ia menggambarkan upaya untuk membangkitkan prakarsa belajar seseorang. Di samping itu, ungkapan pembelajaran memiliki makna yang lebih dalam, mengungkapkan tujuan pendekatan pembelajaran dalam upaya membelajarkan peserta didik. Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu rekayasa yang diupayakan untuk membantu peserta didik agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan maksud dan tujuan penciptanya. Dalam konteks proses pembelajaran, di proses belajar di sekolah atau madrasah, pembelajaran tidak dapat hanya terjadi dengan sendirinya, yakni peserta didik belajar di masyarakat atau social learning. Proses pembelajaran harus diupayakan dan selalu terikat dengan tujuan atau goal based. Oleh karenanya, segala kegiatan interaksi, metode, dan kondisi pembelajaran harus direncanakan dengan selalu mengacu pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Kemudian IPS sendiri merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagai isu dan masalah sosial kehidupan. Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena yang lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik dan psikologis serta karakteristik kemampuan berpikir peserta didik yang bersifat holistik. Jadi, pembelajaran IPS merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik dalam ilmu sosial, humaniora, dan masalah sosial kehidupan. Selanjutnya, definisi pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran IPS merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sudut pandang sikap dan persepsi guru ini akan menjadi dasar bagi tindakan guru dalam melaksanakan aktivitas proses pembelajaran. Sebuah pendekatan kurikulum dengan basis yang luas yang memberikan waktu lebih banyak bagi peserta didik untuk diskusi, drama, berbagai macam kegiatan seni dan musik, serta gerakan. Kegiatan semacam itu memberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial, emosional, intelektual, fisik, dan perkembangan kreatif yang akan meningkatkan percaya diri dan pendekatan-pendekatan yang lebih termotivasi pada pembelajaran lainnya. Merujuk pada prinsip pembelajaran IPS bahwa pendekatan pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PAIKEM. Pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran.
dengan pelibatan peserta didik apabila diperlukan. Pelibatan intelektual, emosional, atau fisik peserta didik serta optimalisasi dalam pembelajaran diarahkan untuk membelajarkan peserta didik bagaimana belajar memperoleh dan memproses pemerolehan belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Sedangkan pendekatan PAIKEM secara garis besar memiliki gambaran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada learning by doing. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam PAIKEM, yang pertama, memahami sifat yang dimiliki anak didik. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sumber belajar. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Yang terakhir, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Jadi, kesimpulannya, PAIKEM merupakan pembelajaran yang dirancang hendaknya dapat mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kreativitas yang pada akhirnya efektif, akan tetapi tetap menyenangkan bagi peserta didik. Untuk pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS yang lainnya, diantaranya yaitu pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat. Perlu diperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini bisa diawali dengan lingkungan peserta didik, yang paling dekat yaitu keluarga, untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Guru perlu mencermati lingkungan sebagai aspek yang berperan dalam membentuk perilaku peserta didik, seperti lingkungan kauman, lingkungan perdagangan, lingkungan pertanian, dan sebagainya. Anak-anak usia sekolah dasar biasanya memiliki kepedulian yang mendalam terhadap sekelilingnya, yang jika diberi dukungan akan mampu memikirkan tentang cara-cara imajinatif untuk mencitrakan lingkungan yang hijau. Selain itu, mengunjungi tempat terbuka di sekitar sekolah akan meningkatkan kesadaran anak-anak dan memberikan ide bagi mereka untuk mengembangkannya lebih jauh di sekolah. Kemudian pendekatan konsep. Konsep merupakan generalisasi yang membantu mengklasifikasikan dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memprediksi. Konsep adalah unsur yang merepresentasikan masalah yang paling utama karena ia sering diasumsi sebagai suatu yang statis.
Apabila orang menyadari bahwa konsep itu terus berubah dan terus diadaptasi karena adanya pengalaman, pikiran, dan perasaan, maka pentingnya mengembangkan dan mengekspresikan kreativitas akan terlihat. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya merupakan konsep-konsep yang harus dipahami peserta didik, baik sekedar diketahui atau dihafalkan. Pemahaman ini akan membimbing peserta didik untuk bisa menghayati yang pada akhirnya mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Kemudian pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Pendekatan inquiry adalah suatu perluasan proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Pendekatan inquiry diawali dengan suatu pertanyaan atau permasalahan yang mengajak peserta didik untuk ikut berpikir dalam memecahkan masalah. Dalam proses inquiry, peserta akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Dalam kegiatan berinquiry bisa menghasilkan suatu gagasan, ide, solusi, atau menemukan suatu yang dicarinya. Pendekatan ini bertujuan membimbing peserta didik agar menemukan fakta, konsep, dan pemahaman sendiri dengan campur tangan guru secara tepat pada simpul-simpul masalah tertentu dengan timing yang tepat. Melalui pendekatan inquiry, diharapkan guru dapat membantu pembelajaran yang menantang, sehingga melahirkan interaksi antara gagasan yang diyakini peserta didik sebelumnya dengan suatu bukti baru yang mencapai pemahaman baru yang lebih saintifik melalui proses eksplorasi atau pengujian gagasan baru. Yang terakhir, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dengan bermasyarakat. Keterampilan proses bisa dimulai dari mencari informasi sampai nanti bisa menginformasikannya. Sumber-sumber menumbuhkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS antara lain peta, globe, gambar atau foto, grafik, diagram, dan sebagainya. Kesadaran terhadap manfaat yang akan diberikan anak-anak melalui proses dan hasil akhir kegiatan mereka akan memberikan kita kemampuan untuk mengartikulasikan manfaat-manfaat ini dan untuk menggunakan display sekolah dan rapat staf sekolah untuk mempromosikan contoh-contoh kualitas pembelajaran anak-anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.